Shalom adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Shalom. Salam kakak, salam adik-adik semuanya. Ya, semoga sehat selalu adik-adik. Mama, papa sehat juga. Nah, kita udah kumpul bersama ya. Pasti adik-adik udah di depan televisi, di depan handphone, laptop, apapun medianya, kita mau beribadah. Nah, adik-adik, ada yang aneh nggak dari kakaknya hari ini? Hari ini kita pakai background itu Mesir. Wah. Ada unta, Kak. Ada untanya di Mesir. Terus ada itu tuh. Nah, tanda salah satu kalau di Mesir itu seperti itu. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan cerita kita. Pokoknya kita berdoa ya supaya kita semua bisa sampai ke Mesir. Amin. Amin. Yuk, adik-adik sebelum kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi. Yuk, Nyanyi bangkit sayang, berdiri. sayang. Hop, hop, hop. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, liput tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
Pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Tuhan telah memberkati hidup kami sepanjang tadi malam ya Tuhan. Saat ini kami mau ikuti ibadah Horong Samuel. Tuhan jugalah yang memberkati. Tuhan Yesus berkati Kak Dewi yang akan bercerita firman Tuhan kami hari ini. Berkati kami semua, Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati kami, biar kami penuh sukacita di dalam melakukan ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Bapa, seluruh hidup kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik hari pagi ini. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Yang diambil dari mana ya? Iya, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, tentang iman kepada Tuhan dalam menjadi kunci menghadapi kesulitan. Nah, Kak Dewi mau minta tolong kita kakak-kakak untuk baca ya. Yuk silakan Kak Maria. Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya di peti di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ayat 9, maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya,
Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau lihat video dulu adik-adik. Nah, ceritanya karena ini terkait Mesir. Nah, hari ini kita mau mengetahui nih bagaimana proses kelahiran Nabi Musa. Nah, kita pengen tahu ya bagaimana tuh prosesnya adik-adik. Kita mau lihat videonya dulu ya. Oke. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Iya, adik-adik, demikianlah ceritanya video tadi tentang Nabi Musa. Bagaimana tadi dia lahirnya bagaimana? Nah, itu tadi diceritakan di dalam video tadi. Nah, jadi memang pada saat itu di Mesir. Nah, ada seorang raja. Nah, raja ini memang tidak mengenal Yusuf. Jadi dia itu merasa bagaimana ya, maksudnya, lah bangsa Mesir itu bisa lebih banyak nantinya.
bangsa Israel itu bisa lebih banyak, maaf bukan Mesir. Israel itu bisa lebih banyak dari bangsa Mesir. Jadi dia itu ketakutan si raja Mesir itu. Sehingga apa yang dilakukan tadi dalam video itu bahwa dia membuat ultimatum supaya bayi-bayi yang dilahirkan, bayi laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel itu harus dibunuh. Karena mereka nggak mau semakin banyak. Kalau semakin banyak, kekuatan mereka nanti lebih kuat. Nah, Raja Firaun itu nggak mau ternyata. Nah, jadi ada seorang Lewi tadi, keluarga Lewi yang baru melahirkan. Nah, dan banyak lagi ibu-ibu yang di sana. Ibu-ibu itu kadang-kadang mendengar ketakutan, mendengarnya ultimatum raja tersebut, ibu-ibu itu jadi apa? Yang melahirkan anak itu. Mereka itu Takut, Kak. ketakutan. Benar. Mereka itu jadi ketakutan. Nah, ada seorang Lewi yang melahirkan seorang bayi, si ibu ini. Nah, ibu ini melahirkan seorang bayi. Bayinya ini cakep, cantik katanya. 3 bulan masih bisa dia tutup-tutupi. Tapi ternyata si ibu ini setelah lebih dari 3 bulan kayaknya nggak memungkinkan lagi. Nah, adik-adik, bayi ini cantik ya, ganteng ya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama ibu ini? Ibunya yang si bayi ini. Ada yang tahu nggak? Yang tadi orang Lewi. Kakak-kakak ada yang tahu nggak? Tahu. Iya, Kak Maria, siapa nama ibu ini? Yokebed. Iya, Benar. benar. Benar ya? Benar, Kak Maria. Yeay. Nama ibu ini adalah Yokebed. Ya, Yokebed. Nama bapaknya siapa yang tahu? Kadang-kadang suka terlupa ya. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya Amram. Nah, papanya si Musa. Nah, jadi si ibu ini karena ketakutannya, tapi dia nggak ingin anak ini mati, dia sayang sekali sama anaknya. Dia berpikir, apa yang harus dia lakukan? Dia membuat peti dari pandan. Peti dari pandan. Nah, supaya anak itu dimasukkan ke peti pandan itu. Nah, tadi kita udah baca firman Tuhan. Kakak-kakak masih ingat nggak? Peti pandan itu terbuat dari apa? Tuh, petinya. Nah, peti pandan itu supaya anak-anaknya tidak kerendam air, jadi dilapisi ternyata. Lapisannya apa? Tahu nggak? Lapisannya si peti itu adalah gala-gala dan per. Tadi ada ya di Alkitab itu. Nah, jadi si ibu itu memasukkan bayinya itu ke dalam Sungai Nil. Nah, dialirkan. Dia berpikir takut kan, jadi dia alirkan. Tapi apa? Adiknya, kakaknya itu mengikuti. Ya, tadi kita lihat ya kakaknya mengikuti. Siapa nama kakaknya? Siapa? Siapa, Kak? Miriam. Iya, benar. Siapa yang jawab? Aku, Kak. Kak Prita. Iya, benar. Namanya Miriam, kakaknya Musa. Dia mengikuti sampai ke Sungai Nil. Nah, pada saat itu ternyata si putri Firaun itu pas lagi mandi di sungai. Iya, benar mandi. Nah, dia melihat, dia buka. Aduh, ternyata bayi laki-laki sambil menangis. Hatinya tersentuh. Nah, hatinya tersentuh sehingga dia mengambil bayi itu. Nah, pinternya lagi Miriam langsung tanggap. Datang Iya, datang. Ngapain dia, Kak? nawarin yang menyusui. Iya. Jadi benar-benar ya, kayaknya Tuhan itu udah atur gimana caranya karena kita tahu Musa ini adalah nabi yang diberkati yang membawa bangsa Israel ya. Walaupun nggak sampai ke tanah perjanjian. Nah, jadi pada saat itu si bayi itu sampai dan dipelihara dan akhirnya
diangkat artinya Musa apa tadi, Kak? Dari Ada yang tahu? air. Iya, betul. Ambil dari air. Yang diangkat dari air. Jadi inti firman kita hari ini itu yaitu, nah, tadi apa? Percaya kepada Tuhan merupakan sebuah kunci kemenangan menghadapi kesulitan hidup. Ya kan? Tadi keluarganya Ibu Yohebed dan Papa Amran tadi kan terancam ya, ketakutan. Benar nggak? Ketakutan, aduh bayiku takut dibunuh. Bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Jadi terancam hidup mereka. Mereka, aduh kenapa ini terjadi gitu loh. Nah, mereka itu ketakutan, sudah merasa kesulitan dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa orang Kristen itu harus percaya dan kepada Tuhan Yesus supaya ditunjukkan jalan. Ya, ditunjukkan jalan dengan cara mamanya Ibu Yochebed tadi, Yochebed membuat peti dari pandan. Nah, itu inti dari firman-Nya, percaya kepada Tuhan merupakan kunci kemenangan menghadapi hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Itu berarti saking sayangnya si orang tua kepada anaknya. Ya kan? Sehingga dia berpikir keras apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Nah, ya kan? Kalau orang Batak itu apa, Kak Sondang? Kalau bahasanya itu, Kak? Anak koki. Aku kido hamoraon diau. Iya, benar. Artinya, Kak Sondang? Anakku adalah kekayaan dan kehormatan bagiku. Iya, benar. Nah, jadi orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Benar. Sesusah apapun orang tua, kesulitan seapapun mereka akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Bahkan mereka tidak akan memikirkan apa yang ada pada diri dia tidak memikirkan bagaimana dia harus mempercantik diri, enggak. Tapi dia memikirkan anaknya itu supaya jadi orang. Ya. Nah, tuh. Nah, tadi kan Kak Dewi udah nanya tuh arti kata yang ketiga tuh arti kata Musa, karena aku telah menariknya dari air. Kak Dewi pengen tanya nih. Nah, berarti kita kan arti nama kita kan pasti ada ya, pasti tahu dong. Nah, Kak Dewi pengen tanya nih sama Kak Frita. Kak Frita punya nggak arti namanya apa? Biasanya orang tua tuh pasti memberi nama, ada aja ya. Karena apa? Iya, Kak. Karena apa? Kalau Kak Frita namanya siapa? Lengkapnya. Nama pemberian orang tua Frita Roma Uli. Nah, Roma Uli artinya datanglah kebaikan. Untuk Frita gitu, Kak. Oke, so sweet banget, bagus banget ya Kak artinya. Puji Tuhan. Nah, gitu. Jadi ada arti ya orang tua itu memberi nama ya. Siapa lagi? Kak Maria. Tuh namanya Maria tuh pasti Ibu Maria. Iya. Nama Kak Maria nama lengkapnya siapa sih, Kak? Maria Wendalina Hasudungan. Hasudungan itu kesayangan. Wah, kesayangan papa mamanya, kesayangan banyak orang. Semua. Kesayangan semua. Kesayangan Horong Samuel pastinya ya. Dong. Iya dong. Pastinya, Kak. Pastinya Iya ya. Terus apalagi Kak Maria? Wendalina? Wendalina itu putri. Wah, Putri Maria, kesayangan banyak orang. Kesayangan banyak orang. Kalau Maria itu bahasa Ibraninya artinya apa ya? Apa? Artinya bermakna kuat, orangnya kuat. Oh, orangnya kuat. Kelihatan sih. Ya sih, strong. Kegembiraan. Iya, benar. Kegembiraan ya bagi banyak orang ya. Nah,
Siapa lagi nih namanya Kak Yanti apa? Biar adik-adik tahu nih nama kita lengkapnya. Kak Yanti itu namanya Julianti Tiur Dameria. Julianti panjang. lahir di bulan Juli. Tiur itu terang, membawa terang yang penuh damai dan bersukaria, kata orang tuaku seperti itu. Wah, amin. Amin, 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 amin. 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 Kalau Kak Sondang? Wah, Kalau Kak Sondang, nama lengkapnya itu Sondang Maniur. Ya kan? Artinya terang, sama kayak si Kak Yanti tadi, terang dan hiduplah di dalam terang. Makin teranglah hidupnya. amin. Kak Sondang itu Terang anak benderang ya, Kak. ketiga, makin terang teruslah hidup mamaku itu. Banyaklah anaknya. Puji Tuhan. Banyak anak katanya banyak rezeki. Amin. Amin. Kayak Kak Ya. Sondang. Kakak Sondang anaknya banyak. Jadi teraplikasi ya Kak, mamanya kakak, jadi sama ke kakak juga ikut ya. Good. Ya. Iya, jadi intinya itu kita semua tahu apa arti nama kita ya. Adik-adik, pasti adik-adik juga mama papa memberikan nama adik-adik juga pasti ada artinya. Nah, jadi adik-adik intinya tadi sudah ada ya bahwa apa itu tadi kita menyerahkan nih, sebentar. Intinya. Nah, ini dia. Percaya kepada Tuhan merupakan sebuah kunci kemenangan menghadapi kesulitan hidup. Jadi kita nggak usah takut akan hidup kita adik-adik, papa, mama, dan kita semua. Nah, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, itu adalah inti dari firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Jadi pastinya orang tua itu sangat-sangat sayang kepada kita. Jangan kita misalnya tapi kok dia mama atau papa sayangnya sama si yang adikku sih, nggak sayang sama aku. Nah, jangan punya pikiran itu. Karena papa mama itu pasti sayang sama semua anak-anaknya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Pastinya. Kak Dewi sih belum jadi orang tua, tapi kalau Kak Maria, Kak Sondang, Kak Frita, Kak Yanti, pasti sama ya Kak. Nggak akan membeda-bedakan anak yang nomor 1, nomor 2, ya kan Kak? Benar nggak sih Kak? Ya, Kak. Sama semua, Kak. Sama Semua disayang. Sama semua. semua Tiap disayang. Punya kelebihan sendiri. Iya, betul. Tuhan telah siapkan itu yang terbaik untuk kita semua ya, untuk papa, mama, dan adik-adik. Amin. Amin. Nah, kita sekarang persembahan adik-adik. Jangan lupa, nanti ada barcode-nya di bawah ini ya. Kirimnya ke Bank BRI. Tuhan akan memberikan yang terbaik kalau kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, aktivitas kita hari ini apa ya? Aktivitas kita hari ini, adik-adik sekolah minggu, orang Samuel. Udah gambar tuh. Ada gambar papa, ada mama, ada adik-adik, ada kakak. Nah, foto aja, nggak usah susah, papa mama. Foto papa mama, adik, kakak. Nah, setelah foto yang bagus, yang cantik, bajunya rapi, kirim deh ke grup. Ya, itu aja, gampang aktivitasnya. Ditunggu ya, papa mama ya, fotonya adik-adik. Kita mau tutup ibadah kita. Kita maunya nyanyi. Yuk, berdiri yuk. Hap, 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 berdiri. Cara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan.
Yuk, kita mau tutup dalam doa. Kita nyanyi dulu. Oke. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama kami ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menguatkan dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua yang sudah menjaga kami. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Selamat adik-adik. Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. Sehat selalu adik-adik.